Oke, baik. Di video kali ini kita akan bahas mengenai fungsi komposisi dan fungsi inverse. Tapi sebelum kita membahas fungsi komposisi dan inverse, terlebih dahulu kita harus paham mengenai materi prasyarat dari fungsi komposisi dan inverse, yaitu mengenai fungsi. Nah, tentunya waktu SMP udah belajar yang mengenai fungsi. Nah, fungsi itu apa? Nah, fungsi itu adalah relasi yang memetakan dari setiap anggota himpunan dari daerah asal atau daerah domain ke tepat satu anggota di daerah kawan atau di daerah kodomain. Nah, untuk lebih jelasnya di sini Miss punya contoh, ya kan? Di sini ada tiga nih, ada tiga himpunan ya kan. Yang pertama, Miss mau membuat gimana sih? Apa sih yang dimaksudkan dengan fungsi? Gimana contohnya? Jadi contoh yang pertama di sini Miss punya dua buah himpunan, yaitu himpunan A dan himpunan B. Nah, jadi kalau misalnya Miss pasangkan dari A ke Q, dari C ke R, terus B-nya ke Q. Nah, pasangkan seperti ini. Nah, ini merupakan relasi nggak? Yes, ini merupakan relasi. Karena apa? Setiap anggota di domain, dia berpasangan di domain. Nah, tapi Miss domainnya nggak punya pasangan, ya tidak apa-apa. Berarti range-nya atau daerah hasilnya hanya si Q dan R. Nah, yang ini merupakan fungsi tidak? Yes, merupakan fungsi. Karena apa? Ya, anggota di A yaitu si A, si B dan si C dipasangkan tepat satu ke anggota siapa? Anggota kodomain yaitu si B. Siapa itu? Nah, A dipasangkan ke Q, B dipasangkan ke Q, C dipasangkan ke R. Boleh Miss? Iya, boleh-boleh aja. Asalkan siapa? Anggota di domainnya tidak selingkuh. Istilahnya tidak selingkuh, dia tidak punya dua pasangan. Jadi ini merupakan apa? Relasi dan termasuk juga sebuah apa? Fungsi. Nah, untuk yang kedua, biar lebih jelas lagi. Jadi kalau misalnya Miss punya contoh di sini, nih, ada himpunan A dan ada himpunan B. Miss mau pasangkan dari A1, Miss mau pasangkan ke B1, ya kan? Terus A1 Miss mau pasangkan lagi ke B2, A2 Miss pasangkan ke B3. Nah, ini merupakan relasi. Iya, ini merupakan relasi karena apa? Anggota di domain dipasangkan ke anggota kodomain. Tapi coba lihat, ini merupakan fungsi tidak? Tidak, karena apa? A1 dipasangkan terhadap B1 dan juga dipasangkan terhadap B2. Dia selingkuh gitu ya kan. Jadi istilahnya ini apa? Bukan sebuah fungsi, relasi dan bukan fungsi. Nah, inilah contoh apa yang bukan fungsi. Gitu dia ya. Nah, yang ketiga, biar lebih jelas lagi, di sini Miss punya contoh ada dua buah himpunan, himpunan P dan himpunan Q, ya kan? P-nya ada P1, P2 dan P3, Q-nya ada Q1, Q2 dan Q3. Oke? Jadi kalau Miss pasang Q3 dan Q4, nih ya dari bawah satu lagi, tapi kurang kelihatan lebih jelas. Nah, P1-nya Miss mau pasangkan dia ke Q1, oke? P2-nya Miss mau pasangkan dia ke Q2. P3-nya Miss pasangkan ke Q3 dan Q4. Nah, jelas ya? Ini merupakan relasi. Nah, tapi dia bukan sebuah apa? Bukan sebuah fungsi. Karena apa? P3 dipasangkan dua kali terhadap Q3 dan Q4. Maka jelas ini bukan. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai fungsi komposisi. Nah, sebenarnya fungsi komposisi itu apa sih Miss, kan gitu ya dia. Nah, fungsi komposisi ini adalah fungsi yang menggabungkan, artinya dua buah fungsi yang digabungkan menjadi satu dan akan membentuk fungsi yang baru. Nah, gitu dia ya kan. Untuk sebagai ilustrasinya, di sini Miss punya ada tiga buah himpunan. Ada himpunan A, himpunan B, dan himpunan C. Nah, kalau misalnya A dipetakan ke B, itu didefinisikan oleh fungsi Gx. Gx adalah pemetaan dari A ke B, kan gitu ya. Nah, di sini Miss mau petakan lagi dari B ke C. Nah, dari B ke C itu dilakukan oleh fungsi Fx. Fx yaitu pemetaan dari B ke C. Nah, sekarang jadi kalau misalnya Miss mau menggabungkan dari Gx ke Fx, artinya Miss mau memetakan dari himpunan A ke himpunan C.
dari himpunan A ke himpunan C, gimana caranya kan? Nah, kita gunakanlah fungsi komposisi. Nah, coba lihat di sini. Di sini yang pertama adalah pemetaan dari siapa? Kalau dari A ke C berarti kita mulai dari pemetaan si GX A ke B, kemudian dilanjutkan oleh pemetaan FX, pemetaan dari B ke C. Oleh karena itu, jika kita ingin menggabungkan, jika kita ingin misalkan buat aja si HX adalah pemetaan dari A ke C. Jika kita ingin mencari si HX, berarti kita gabungkan siapa? Ini pemetaan dari A ke B dengan B ke C. Nah, gitu ya. Berarti kita buat di sini. Karena si GX yang pertama, maka HX itu merupakan penggabungan dari F komposisi GX. Yang artinya apa? Kita bekerja dari si GX dulu dimasukin ke siapa? Ke FX. Nah, sebaliknya, kan ya? Sebaliknya, jika kita ingin memetakan siapa dari C ke A. Nah, misal di sini FX, Miss ubah. Jadi kalau misalnya di sini FX, nah ini merupakan FX, pemetaan dari A ke B. Dan di sini Miss buat itu adalah si GX, ya kan, pemetaan dari B ke C. Sekarang Miss ganti namanya. Berarti yang pertama sekali dikerjakan adalah si FX, ya kan? Yang pertama sekali kita kerjakan adalah si FX. Kita mau mencari pemetaan dari A ke C, ya kan? Berarti ini berubah dia. Nah, berarti si HX-nya itu adalah apa? G komposisi FX, yang artinya siapa? Si FX kita masukin ke mana? Ke GX. FX kita masukin ke GX karena kita mulai dari FX gitu. Nah, itulah untuk fungsi komposisi. Nah, untuk fungsi komposisi ini tidak berlaku sifat komutatif. Yang artinya apa? Yang artinya F komposisi GX itu tidak sama dengan siapa? Tidak sama dengan G komposisi FX. Jelas ya, tidak sama ya. Kalau F komposisi GX berarti G kita masukin ke FX. Tapi kalau G komposisi FX, F kita masukin ke G. Berarti dia tidak sama. Nah, gitu ya. Nah, yang kedua, berlakulah sifat yang ini untuk komutatif. Berlakulah sifat apa? Asosiatif, yang artinya kalau ada 3 buah himpunan yang mau kita gabung, F komposisi G, ya kan? F komposisi G, kita buat dulu ini, baru kita komposisikan ke H. X itu akan sama dengan F komposisi, ya, G komposisi H X. Nah, itu dia bakalan sama. Berlakulah sifat asosiatif, gitu dia kan. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, di sini Miss punya contoh. Jika fx-nya adalah 2x kurang 1 dan gx-nya adalah 5 kurang 3x, kita akan mencari f komposisi gx dan g komposisi fx. Nah, untuk yang pertama, di sini Miss buat dulu. Untuk yang pertama kita akan menentukan f komposisi g X, yang artinya apa? Yes, berarti si fungsi GX kita masukin ke fx. Artinya setiap variabel X di fungsi f kita masukin menjadi siapa? Fungsi GX. Nah, berarti itu dia kan. Nah, fungsi fx di sini adalah 2x dikurang 1, berarti 2 dikali x. X di sini kita ubah jadi GX. Nah, gitu dia kan, berarti jadi 2 kali 5 dikurang 3x dikurang 1. Nah, gitu dia. Berarti kalikan 2 kali 5 10, 2 kali min 3x adalah min 6x dikurang 1. Berarti jadi 10 kurang 1 adalah 9 dikurang 6x. Maka f komposisi GX itu adalah 9 dikurang 6x. Nah, berbeda dengan apa? Berbeda dengan G komposisi fx. Untuk G komposisi fx, G komposisi fx yang artinya setiap variabel x di fungsi G kita ubah menjadi siapa? Fungsi fx. Nah, coba lihat si G. G 5 kurang 3x, kita buat ya, 5 dikurang 3x. X di sini kita ubah jadi siapa? Fungsi fx. Berarti jadi 2x dikurang 1. Sama dengan 5 min 3 kali 2x adalah min 6x, min 3 kali min 1 adalah plus 1. Berarti 5 tambah 1
adalah 6 dikurang 6x. Nah, kelihatan ya bahwa F komposisi GX berbeda dengan siapa? G komposisi FX. Nah, untuk lebih jelas lagi mengenai fungsi komposisi, di sini Miss punya contoh. Yang pertama, tentukan G komposisi Fx dan F komposisi Gx dari yang pertama untuk A. Untuk bagian A, Fx-nya itu adalah si 1 dikurang 2x dan Gx-nya itu adalah x kuadrat dikurang x. Nah, kita bakalan jawab. Untuk bagian A, katanya Fx-nya itu adalah 1 dikurang 2x dan Gx-nya itu adalah x kuadrat dikurang x. Nah, ini Fx sama Gx ini harus himpunan dari real ke real ya, bilangan real ke real. Oleh karena itu nanti fungsi komposisinya juga merupakan harus bilangan real gitu ya. Nah, untuk F komposisi Gx, F komposisi Gx yang artinya si fungsi Gx kita masukin ke dalam F. Nah, coba lihat yang pertama kita perhatikan di sini adalah fungsinya si F, Fx 1 dikurang 2x. Berarti setiap variabel x di Fx kita ganti menjadi siapa? Fungsi Gx. Nah, ini dia, kita ganti ini. Sekarang kalau kalian belajar fungsi kemarin, kalau Fx berarti nanti setiap variabelnya ubah jadi x. F1 setiap variabel x kita ubah jadi bernilai 1 gitu ya. Ini juga sama, Fgx berarti nanti setiap variabel x di fungsi f kita ganti jadi gx gitu ya. Berarti jadi apa? 1 dikurang 2 dikali x. X-nya itu si gx, x kuadrat dikurang x ya kan. Berarti jadi 1 dikurang 2 kali x kuadrat min 2x kuadrat min 2 kali min x adalah plus 2x ya kan. Nah, berarti jadi F komposisi GX-nya adalah 1 dikurang 2x kuadrat tambah 2x, atau misalnya kalian mau dari besar ke kecil juga boleh ya kan. Nah, untuk G komposisi Fx ya kan, berarti kita mulai dengan siapa? Si fungsi Fx kita masukin ke G ya kan. Coba lihat, fokusnya adalah fungsi G. X kuadrat dikurang x berarti setiap x kita ganti jadi fungsi Fx. Berarti 1 dikurang 2x pangkat 2 dikurang siapa? X. Ya, kita ganti jadi 1 dikurang 2x juga ya kan. Berarti jadi yuk kita kuadratin 1 dikurang 4x ya kan. Seperti biasa, tambah 4x kuadrat dikurang 1 ditambah 2x. Kebetulan ada yang sama ya kan. Berarti jadi apa? Kita buat, berarti jadi 4x kuadrat min 4x tambah 2x adalah min 2x. 1 dikurang 1 itu habis, berarti G komposisi Fx nya adalah 4x kuadrat dikurang 2x. Nah, sekarang kita beralih ke fungsi yang B. Untuk yang B ya kan, Fx nya adalah x kuadrat dan Gx-nya itu adalah x pangkat 3 tambah x. Nah, kita yang pertama cari F komposisi G dulu yuk. F komposisi Gx berarti F Gx ya kan. Yuk kita perhatikan si fungsi F. F-nya adalah x kuadrat, berarti kita ganti jadi x pangkat 3 ditambah x kita apain? Yes, kita kuadratin kan gitu ya. Berarti jadi apa? X pangkat 6 ya kan, ditambah x pangkat 3 dikali x pangkat 4 kali 2x pangkat 4 ditambah x kuadrat ya kan. Maka dengan demikian F komposisi Gx nya adalah x pangkat 6 ditambah 2x pangkat 4 ditambah x kuadrat ya kan. Untuk G komposisi Fx ya kan, yang artinya setiap variabel x di fungsi G kita ganti jadi Fx. Berarti perhatikan fungsi Gx nya x pangkat 3 tambah x, berarti x kita ganti jadi x kuadrat. X kuadrat pangkat berapa? Pangkat 3 ya kan, ditambah x ganti jadi x kuadrat, berarti jadi apa? X pangkat 2 pangkat 3, pangkat yang dipangkatkan jadi perkalian ditambah x pangkat 2, berarti G komposisi F X-nya itu adalah X pangkat 6 tambah X pangkat 2. Nah, untuk bagian yang kedua, tadi kan ditanyakan adalah tentukan F komposisi G2, G komposisi F2. Nah, yang artinya apa?
Nah, kalau misalnya kalian baru belajar ini, F komposisi G2 itu artinya adalah berarti nanti sesudah kita dapat fungsi komposisinya, berarti setiap nilai X di komposisi itu, fungsi komposisi itu kita ganti jadi siapa? Bernilai 2, X nya bernilai 2. Nah, untuk yang pertama, untuk soal yang pertama tadi kan kita punya F komposisi GX-nya itu adalah 1 dikurang 2X kuadrat ditambah 2X, dan G komposisi FX-nya tadi kita punya adalah 4X kuadrat dikurang 2X. Nah, sekarang yang tugas kita adalah untuk menentukan FOG2, ya kan, atau F komposisi G2. Berarti yang pertama kita cari adalah, di sini Miss buat warnanya beda aja. F komposisi G2 artinya itu FG2. Nah, kita masukin ke sini, berarti 1 dikurang 2 dikali 2 kuadrat ditambah 2 kali 2. Setiap nilai X kita ganti jadi 2, ya kan? Berarti 1 dikurang 2, 4 ya, kali 2 min 8 tambah 4. 1 kurang 8 min 7 tambah 4 adalah negatif 3. Berarti F komposisi G2 nya adalah minus 3. Nah, sekarang tugas kita adalah menentukan G komposisi F2. Nah, GF2, ya kan? Jadi kita masukin ke sini, berarti 4 dikali 2 pangkat 2 dikurang 2 kali 2. Berarti ini jadi 16 dikurang 4, yaitu sama dengan 12. Nah, gitu dia untuk yang bagian A. Nah, tadi kita punya untuk yang bagian B, F komposisi GX-nya itu adalah X pangkat 6 ditambah 2X pangkat 4, ya kan, ditambah X kuadrat. Sedangkan G komposisi FX-nya itu adalah X pangkat 6 ditambah X pangkat 2. Nah, tugas kita sekarang adalah untuk menentukan siapa? Yes, nilainya dari masing-masing fungsi. Ya kan, di sini disebut warnanya beda aja, ya kan. F komposisi G2, ya, FG2 berarti kita masukin 2 pangkat 6 ditambah 2 dikali 2 pangkat 4 ditambah 2 pangkat 2, ya kan. 2 pangkat 6 itu adalah 64, 2 pangkat 4 16 kali 2 adalah 32 ditambah 4. 64 tambah 32 96 tambah 4 adalah 11, gitu ya kan. Nah, sekarang yaitu G komposisi F2 itu adalah GF2 itu sama dengan, masukin yuk, 2 pangkat 6 ditambah 2 pangkat 2. 2 pangkat 6 adalah 64 ditambah 4 adalah 60, gitu ya, jadi lebih mudah. Selanjutnya kita agak naik level sedikit, ya kan. Nah, yang selanjutnya itu menentukan fungsi bila fungsi komposisi dan fungsi lainnya diketahui. Jadi kita mau menentukan satu fungsi yang belum diketahui jika fungsi komposisinya dan satu fungsi yang lainnya diketahui. Nah, contohnya gini, jadi kalau misalnya di sini Miss punya F komposisi GX-nya adalah min 2X ditambah 3 dan Fx-nya adalah 4X dikurang 1, maka fungsi Fx itu apa? Kan gitu ya. Jadi kalau misalnya kita kerjain, nah sebenarnya ini gak terlalu susah apabila kita mengenal konsepnya, gitu ya. Nah, untuk kita bergerak dari yang diketahui, gitu kan. Nah, yang diketahui adalah F komposisi GX. F komposisi GX, nah, kita buat dulu seperti ini. F komposisi GX itu adalah negatif 2X ditambah 3. F komposisi GX tadi apa artinya? Oh, berarti setiap variabel di fungsi GX, di fungsi Fx kita ganti jadi apa? Fungsi GX. Ingat sekali lagi, F komposisi GX artinya setiap variabel di fungsi Fx kita ganti, variabel X ya, di fungsi Fx kita ganti jadi fungsi GX. Nah, negatif 2X ditambah 3. Oh sorry, di sini bukan Fx tapi GX. Fx-nya udah dikasih tahu ya hari ini. Oke, di sini GX. Oke. Nah, jadi kita ganti. Jadi kita cari GX. Oke. F GX. Nah, berarti jadi 4X diganti jadi GX. 4 dikali fungsi GX, ya kan, dikurang 1 dikali
sama dengan negatif 2x ditambah 3, kan gitu ya. Berarti 4gx sama dengan negatif 2x ditambah 3 ditambah 1, ya kan? Berarti gx itu sama dengan negatif 2x ditambah 4 per 4. Atau supaya lebih sederhana, kita sederhana lagi ya, sama-sama dibagi 4, berarti min 1/2x ditambah 1. Oh, berarti si gx nya itu adalah min 1/2x ditambah 1, gitu ya. Jadi kalau misalnya ada soal seperti ini ditanya dikasih tahu fungsi komposisinya, dikasih tahu fx-nya, tanya gx-nya, pergunaan alat. Nah, baik, untuk contoh selanjutnya kita disuruh untuk menentukan fx jika gx-nya diketahui dan f komposisi gx-nya juga diketahui, ya kan? Nah, untuk contoh seperti ini ya, sama kita bergerak dari apa yang diketahui. Yang diketahui di sini f komposisi gx-nya itu adalah 2x dikurang 4 dan gx-nya adalah x tambah 1, ya kan? Berarti f gx sama dengan 2x dikurang 4. Nah, artinya f gx-nya berapa? Ya, gx-nya adalah x tambah 1 sama dengan 2x dikurang 4. Nah, kita kan mau mencari fx nih. Nah, di sini kita punya fx tambah 1. Nah, untuk mencari fx kita gunakanlah yang namanya ada sebenarnya inverse. Nah, kita masukin di sini x ditambah 1 itu kita misalkan sama dengan a, ya kan? Berarti x itu sama dengan a dikurang 1, maka setiap x kita ganti menjadi siapa? Yes, a kurang 1. Maka fungsi itu menjadi fa, ya kan? Karena udah kita apain, kita misalkan x tambah 1 itu adalah a. Fa sama dengan 2 dikali x. X jadi apa? A dikurang 1 dikurang 4. Berarti fa itu sama dengan 2 kali a, 2a dikurang 2 dikurang 4. Berarti fa nya adalah 2a dikurang 6. Berarti kita balikan lagi, maka fx nya adalah 2x dikurang 6. Maka kita pergunakanlah yang namanya dari pemisalan atau yang disebut dengan inverse, gitu dia.